Makasih kiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kita mau contohi sosok pejabat kita? Baca Al-Fatihah saja bengkok-bengkok tuh Joko Widodo kemarin. Semua mengaku pembela Rasulullah. Tapi di dalam kehidupan internal Muslim Indonesia, Islam diacak-acak. Saudara Muslim disiksa, saudara Muslim dihina. Bergaul erat dengan kafir, pemakan kotoran kafir. Setelah Rasulullah diganggu, pura-pura bela. Munafik. Kalau saya ini kan orang dari sana dulu yang menentang Islam. Antum ini baru belajar munafik semua. Saya sudah guru besarnya. Jadi jangan, ini yang momen-momen begini memang momen saya. Siapa yang paling ahli di dalam masjid ini bicara soal kafir dan munafik? Ini yang lagi bicara. Tolong Ustaz, angkat sedikit. Saya yang lagi bicara ini yang memang ahli di situ. Allah memberikan kami sekeluarga hidayah bukan karena mau kawin. Nah itu, kalau mualaf karena mau kawin. Sepanjang usia keislamannya tidak mengerti saya Islamkan orang sudah banyak sekali, sudah ribuan di Indonesia ini. Dan saya katakan antum, saya tidak bangga antum masuk Islam, enggak bangga saya. Orang masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga orang mengerti Islam dan mampu mengamalkan Islam kendati jatuh bangun. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli sholat. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli sedekah. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli ilmu. Ibu bapak yang penting adalah ahli jujur. Jujur dalam mengamalkan keislaman ini. Banyak yang tidak jujur. Banyak yang tidak jujur. Di saat Islam dibutuhkan, datang pejabat-pejabat. Coba contoh ya, contoh yang sudah kita lewati. Orang bermimpi akan menjadi pejabat. Orang bermimpi akan menjadi seorang sosok petinggi di negara ini. Semua merayap ke masjid. Betul. Datang ke masjid, pikul tikar sembahyang, bawa bantuan. Nih nomor urut saya. Begitu jadi pejabat, ngaku Islam. Ngaku Islam. Tapi begitu dia mendapatkan jabatan itu, Allahu Akbar, aspirasi umat Islam diabaikan. Nah, setelah Rasulullah mau dihina, baru pura-pura bela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah kalau orang beliau dihina. Di dalam keadaan beliau masih hidup pun pernah dilempar dengan batu, gigi beliau patah. Beliau dihina, nenek-nenek yang siang malam beliau kasih makan mencaci maki, mengutuk beliau, menghina beliau, memfitnah beliau. Setiap saat beliau kasih makan karena akhlak mulia. Tadi dibaca oleh Qori, saya dengar dari belakang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulu wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan hari kiamat
dan yang senantiasa mengingat Allah. Hanya dua orang itu, dua kategori itu. Yang mengingat hari kiamat berarti yang mengingat mati. Orientasi Maulud Nabi ini adalah konsekuensinya, komitmennya adalah hidup dan mati. Jangan antum hidup kalau takut. Bukan kita merayakan Maulud Nabi begini lantas kita mengingatkan, di zaman dalam satu risalah, dalam satu referensi, Rasulullah SAW dengan sahabat mengadakan hari ulang tahun seperti orang kafir. Happy birthday to you. Umat Islam ikut-ikut. Happy birthday to you. Enggak begitu. Di zaman Rasulullah tidak ada pelaksanaan maulud demi memperingati karena Rasulullah bertambah usia. Karena di dalam konsep Islam, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah, kitabah muajalah, wa may yuri sawabat dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasyus syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi idnillah, kecuali dengan izin Allah. Kitabah muajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Saya pribadi Yahya, ibu bapak saudara-saudaraku, tanggal, bulan dan tahun sudah ditentukan oleh Allah kapan kita lahir dan kapan kita mati. Maulud Nabi ini esensial maknanya adalah syukur karena besok kita akan mati. Semakin bertambah usia kita, bukan semakin bahagia, justru semakin mendekat kepada kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir berdoa menganggap seolah-olah dunia ini kekal. Makanya Allah pisahkan antara kafir dan mukmin. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi komitmen fokus kita dalam eksistensi kehidupan selama di dunia adalah akhirat. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Modal kita di dunia adalah akhirat. Saya dari kafir keluar, kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Tujuannya karena akhirat. Karena besok mau mati, itu maksudnya. Bukan persoalan pindah agama. Kalau hanya soal pindah agama, Masya Allah, saya dulunya sudah punya agama, namanya Kristen. Dan di sana saya bukan jemaat biasa, saya adalah seorang pendeta yang diberikan hidayah oleh Allah, yang paham betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak belum tahu, dan malam ini perlu tahu. Dua golongan makhluk manusia yang paling tahu tentang Nabi Muhammad ini. Golongan yang pertama adalah para nabi, para anbiya. Golongan yang kedua yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, ahlul kitab, para pendeta. Sebelum Nabi Muhammad datang, satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Maryam perempuan yang soleha, yang tidak pernah meninggalkan solat 2 waktu dan tidak juga meninggalkan minal laila fatahajat bihi. Pada separuh malam dia selalu bertahajud. Dalam catatan sejarah kitab Talmud Yudaisme, agama Yahudi, Maryam itu wanita yang pandai-pandai sekali menjaga kehormatannya. Maryam tidak pernah tampak postur tubuhnya. Di dalam keterangan kitab orang Yahudi dijelaskan Maryam itu hanya tampak kedua kelopak mata, kuku tangannya dan jari-jari kakinya, betisnya tidak kelihatan. Maryam adalah wanita yang pandai menyembunyikan, menutup aurat rapat-rapat. Beda dengan kita, pakai jilbab naik motor tapi tulang belakang kelihatan. Namanya Maryam, tinggal di Pekanbaru. Innalillahi.
Bu, maaf. Lahir dan batin walaupun hari raya masih 5 bulan lagi. Kalian yang sering begitu. Kalian punya bangsa yang begitu. Ada juga yang pakai jilbab, naik motor, baju lengan pendek. Ya Pak, betis kelihatan. Nah itu Islam 2020, 1442 Hijriah. Ini Maryam ini bukan orang Yahudi, bukan agamanya, bukan kafir. Agama Maryam, agama Tauhid, Islam. Loh, agama Islam. Referensi kita umat Islam ada dalam Al-Quran surat Maryam. Orang Kristen tidak punya hak mengakui Isa Al-Masih. Yang punya hak adalah orang Islam. Coba perhatikan semua latar belakang dalam kompetensi keilmuan, sains, teknologi tercatat dalam Al-Quran. Dia tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, tetapi di dalam kaya akan pembenaran historik tentang para nabi dan juga kompetensi keilmuan sains dan teknologi. Al-Quran ini kitab ilmu pengetahuan, huda linas, bagi seluruh umat manusia. Bukan kitab orang Islam saja. Kebetulan yang percaya kepada Al-Quran adalah orang Islam. Orang Islam percaya kepada Al-Quran, orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad. Gelar mereka adalah mukmin, bukan muslim. Muslim belum tentu mukmin. Karena semua munafik pun di luar sana sekarang mengaku muslim. Coba lihat kalau debat di televisi. Jangan begitu Rocky Gerung, saya juga Islam ini. Pakai topi lebih baik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu tidak punya agama. Orang punya agama. Di Manado ada agamanya. Tetangga saya, satu kampung dengan saya, orang Manado. Rocky Gerung punya agama. Apa? Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Satu gereja dengan saya dulu. Tapi dia orang filsuf, dia filsafat, dia punya kompetensi kuat secara akademik. Jadi kalau kita bilang Rocky Gerung bela Islam, bukan. Rocky Gerung bukan agama Islam, dia tidak beragama Islam, dia bukan mukmin. Tetapi konsep yang dia bawakan dalam setiap statement, pernyataan, baik dalam siklus politik maupun dalam kompetensi akademik, Rocky Gerung punya kemampuan sebagaimana yang tertulis dalam terkesan seolah-olah membela kalau pernyataan yang mengandung kebenaran itulah Islam. Makanya saya bilang tadi, mengapa ada ilmuwan masuk Islam? Karena mereka berangkat dari apa yang tertulis secara teori di dalam ini yang diutus oleh Allah kepada Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jangankan rahasia yang sekarang, kata Allah, rahasia yang belum kamu ketahui sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu yang menyebabkan kami ini masuk Islam, bukan karena orang Islam. Satu manusia, satu sosok mulia, manusia sepanjang masa, kemuliaannya sampai hari ini hampir 1500 tahun dimuliakan manusia seluruh dunia. Itu yang menjadi tolok ukur kami kalau mengukur Islam dari sosok individu. Bagaimana kita mau contohi sosok pejabat kita? Baca Al-Fatihah saja bengkok-bengkok, tu Joko Widodo kemarin. Mulai panas bola ini. Jadi jangan dibandingkan Bu antara Rasulullah dengan Soekarno. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Megawati. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Presiden Indonesia. Baca buku Michael Hart. Nomor yang pertama dalam catatan manusia terbaik, the great man in the world. 100 the great man in the world. 100 manusia terbaik di dunia. Rasulullah SAW menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein. Nomor yang ketiga Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach.